Oke, ini alatnya namanya ELISA Reader. Jadi dia hanya untuk ngerit aja, membaca saja. Jadi sebelumnya kita sudah lakukan reaksi kalau ELISA atau imunoserologi, ada yang tahu nggak reaksinya namanya apa? Reaksi antigen antibody. Ya, betul. Yang dibaca reaksinya warna memang. Prinsipnya apa? Yang tahu nggak? Belum belajar ya? Dia reaksinya kan antigen sama antibody, jadinya Aglutinasi. golongan darah kan nih Re. Nanti reaksinya reaksi warna, enaknya kalau misalnya itu teorinya di Zoom ya, enaknya jadi ada warnanya, ada gambarnya nanti ya. Kapan-kapan kita ketemu di Zoom boleh. Iya boleh. Jadwalnya besok jam 2. Nah, boleh. Nanti ini lihat alatnya aja ya, cara kerjanya gimana. Prinsip kerjanya kalau di ELISA Reader ini cuman membaca saja. Jadi nanti kita kerjain reaksi antigen antibodinya pakai cairan, ada kontrolnya, ada konjugatnya. Nah, di sini dia pakai well yang sudah di coating sama antibody. Jadi isi reagennya itu antigen. Makanya kalau misalnya dia positif, dia warnanya akan biru biasanya. Kalau dia negatif, dia warnanya tetap kuning, warna aslinya gitu ya. Nanti secara prinsip mungkin kalau teori kepanjangan nanti mungkin besok ya. Gitu. Jadi nanti kita cuma reaksiin di sini, ini ada A, B, C sampai H. Well-nya satu baris aja. Ini kenapa dipegangnya gini, karena dia udah ada antibodinya di dalamnya. Jadi dia di spray kayak kalau tabung EDTA tuh juga kan antikoagulannya di spray ya, kayak gitu modelnya, di coating, di coat sini. Nanti kita masukin di sini. Kalau kita pakai well ini juga sih. Jadi kita tahu nih biasanya ABC ada beberapa pemeriksaan, contohnya kayak HBsAg. Oh ya, ini bisa buat HBsAg, HIV, tokso, rubella gitu ya. Virus marker pokoknya ya. CMV semuanya bisa. Jadi dia ini reagennya sebenarnya open. Kita bisa pakai reagen merek apa aja, dibacanya di sini. Nanti kita di sini ada yang pakai belangko. Kalau belangko berarti apa isinya? Reagen aja. Ya kan, reagen aja. Terus ada yang biasanya dia nanti dia hitungannya kan cut off. Jadi ada PC positif kontrol, NC negatif kontrol sama sampel ya. Jadi kita bisa kalau misalnya mau duplo bisa. Biasanya sih kalau di rumah sakit pasti biasanya untuk menghemat kos dia biasanya langsung, misalnya ada 3 pasien dengan pemeriksaan yang sama. Di sini kan nanti kalau misalnya ini belangko, NC-nya kita biasanya ada 3, PC-nya ada 2, 3-nya ini bisa sampel. Sebenarnya harusnya sampelnya ya di triplo ya, untuk presisi pengerjaan kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kadang kalau di rumah sakit kalau ada barengannya biar sekalian, karena inkubasinya ini lama. Habis kita reaksiin pertama, kita kasih diluennya dulu, kasih serum, itu harus diinkubasi dulu di inkubator suhunya 37 sesuai dengan suhu tubuh. Itu kurang lebih 45 menit yang pertama. Nanti dia ditambahin enzim tuh terakhir, substrat. Makanya itu akan dia jadi berwarna tuh pas dikasih enzim. Nanti didiemin lagi 20 menit baru bisa dibaca di sini. Gitu cut off-nya. Nanti dihitung. Tapi ada syaratnya kalau ELISA. Kalau misalnya dia ada belangko. Kalau belangkonya kurang dari 0,01 kita lanjut. Kalau negatif, jadi ada syaratnya. Jadi kita nggak bisa lanjut ngitung kalau syarat 1 sampai biasanya ada 5 itu belum terpenuhi gitu ya. Nanti itu di teori aja ya gitu. Oke, kalau nanti kita udah selesai di sini, udah selesai di inkubasi, baru kita baca di sini. Nah, alat ini dinyalainnya gampang, cuman nyalainnya tombol on off-nya ada di belakang sini. Biasanya dia sih kalau nyala kadang-kadang dia nggak langsung ready. Ini kemudian tadi udah sempet aku nyalain, jadi dia udah warming up duluan. Cuman sekitar berapa ya, nggak sampai 30 menit sih dia warming up-nya gitu. Kalau udah ready, kita tinggal taruh nih carrier-nya di sini. Ini namanya carrier ya kita sebutnya. Ini kan udah ada cairannya harusnya.
ada dicuci-cuci dulu. Kalau HBsAg itu dia 8 kali cuci, kita harus kasih wash dulu 1 kali, didiemin 30 detik, buang gitu ya. Harusnya kita punya washer kayak sisir gitu modelnya, jadi dia cuma nyedot balik lagi gitu ya 8 kali. Ada ya kalau HIV itu sampai 10 sampai 12 kali gitu, beda-beda. Nanti kita harus, makanya kalau ngerjain ini harus baca kit, jadi nggak dihafalin kalau itu. Tapi kalau udah terbiasa sih ya hafal sendiri. Jadi kita keluarin pelan-pelan, kita pasang di sini carrier-nya nanti. Boleh di mana aja. Boleh langsung pasang kalau emang pasiennya banyak banget, boleh langsung 3-3-nya. Jadi nanti kalau kita sudah mau baca, posisi ini ada kayak lengkungan, ini adalah bagian sinarnya, dia ada di dalam sini. Gitu ya, nanti kita tinggal pencet enter aja buat dia baca. Misalnya kalau ya, jadi harus posisinya di lengkungan ini ya, kalau enggak nanti dia nggak akan ngebaca karena sinar bacanya cuma ada di tengah gitu ya. Jadi kita mau masuk misalnya absorban ya, ini ada pilihannya kan ABS gitu ya, absorban mode. Nanti kalau kita pakainya cut off tinggal pencetnya angka 3. Nah kita baca dulu dikit dia pakai panjang gelombang berapa. Prinsipnya sama kayak fotometer ya, pakai panjang gelombang. Biasanya 450 sama 630. 450 tuh di 2, enter sama 4. Oke. Oh, itu satu-satu ya, Bu? Satu-satu. Masuk. Nanti keluarnya langsung A, B sampai H. Ya, nanti kita lihat ya. Ini kan kosong, masih harus isi 0 ya. Nah ini ada tulisannya kan strip 1. Ini kan kalau misalnya nanti kita geser ada strip yang lainnya, jadi nanti ada tulisannya di sini strip 2 gitu kan. Ini ada strip 1 gitu ya. Carrier positionnya position 2, berarti dia ini kan di tengah ya. Ini kan 1, 2, 3 gitu. Ini kan position ya. Nah ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Makanya nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti kita bingung. Sebenarnya ada tandanya sih. Kalau positif tuh kan berwarna biasanya biru. Kalau negatif kan kuning gitu ya. Kalau kebalik antara negatif sama sampel tuh yang bahaya. Ya soalnya kan kalau misalnya sampelnya negatif kan jadinya warnanya sama gitu ya. Nah nanti dari hasil ini kita lihat dulu tadi yang syarat tadi. Kalau belangkonya harus kurang dari 0,01, dia belangkonya hasil 0,11, udah nggak bisa lagi kita lanjut hitung. Kita harus ulangi pengerjaannya sampai 0,01. Ulangi pengerjaannya gitu sampai kita, kalau misalnya emang nggak dapat berarti harus dicek alatnya yang salah atau reagennya yang udah rusak gitu ya. Gitu ELISA reader gampang kok, cuman baca, dia cuman untuk ngebaca aja, kita kerjanya di luar ini. Kak, itu kalau Gitu ya. NCPC-nya itu setiap segini apa cuma kalau pas buka aja? Oh, setiap kerja NCPC itu syarat setiap satu sampel. Jadi nanti untuk ngerjain sampel itu syaratnya kan NC-nya harus kurang dari berapa, PC-nya kurang dari berapa. Nanti coba cari kit insert HBsAg. Oh nggak nanti kalau bisa lebih besok. Ya pokoknya harus ada, kalau ada syaratnya 5 itu harus memenuhi dulu baru kita bisa hitung. Dia nanti kita bikin garis gitu, dia lebih ke arah positif atau ke arah negatif. Gitu. Itu agak panjang penjelasannya. Oke? Dia cuma baca aja kok. Kita mau step ini doang ya? Ada prosedur dari alatnya? Ada dari reagennya masing-masing beda-beda. Prosedurnya mah semua sama, menyampur, nyuci. Yang paling yang beda nyucinya ada berapa kali. Kalau HBsAg itu 8, HIV itu biasanya 10 sampai 12, rubella itu 8 kayak gitu. Paling itu yang beda. Yang lainnya semuanya yang dicampur sama. Tapi isinya beda-beda karena kan kita beda pemeriksaan ya gitu. Cuman prosesnya semuanya sama, mencampur, mencuci, dikasih enzim, kasih stop solution biar dia berhenti untuk bereaksi, baru kita baca di ELISA reader. Prosesnya semua tahapannya sama, mau toxo, mau HIV, mau HBsAg, anti HBs, semuanya sama gitu. Jadi kita campur dulu, cuci, kasih enzim, substrat,
atau terus terakhir kasih stop solution, baru baca gitu. Oke. Oke. Oke, kita ada satu alat lagi. Ada satu alat